Wilayah Indramayu yang terlihat sekarang ini, jika ditelusuri dari sisi sejarah, ternyata tidak berlatar tunggal. Hasil penelitian sejarah oleh Bapedalitbang Kabupaten Indramayu 2023, setidak-tidaknya wilayah Indramayu melewati masa dalam 5 zaman, yakni zaman prasejarah, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman VOC, dan zaman Hindia Belanda. Jika diteruskan menemui pula zaman Jepang, zaman kemerdekaan, hingga zaman kini. Denyut kehidupan dan peradaban manusia di Indramayu bukan hanya dimulai pada era kedatangan Wiralodra semata, yakni pada abad ke-17. Tetapi sebelum itu juga sudah ada pengaruh dari beberapa peradaban yang bersumber dari beberapa kerajaan. Untuk menelusuri sejarah Indramayu, diperlukan pengkajian berdasarkan sumber-sumber. Seperti halnya artefak dari sisi arkeologi, naskah kuno dari filologi, arsip asing, serta karya ilmiah lainnya berupa buku, jurnal, maupun makalah. Fungsi dari ilmu arkeologi bagi keberlanjutan sejarah di Indonesia umumnya dan khususnya di Indramayu itu adalah sebagai penguat bahwa tinggalan-tinggalan arkeologi itu bisa tanda petik berbicara untuk sejarah atas wilayah atau kawasan tersebut. Kita bisa melakukan kajian-kajian ilmuwan, kajian historis atau apa berdasarkan tinggalan-tinggalan yang ada, sehingga ilmu arkeologi ini bisa bersama dengan ilmu-ilmu yang lainnya untuk membuka persoalan-persoalan masa lalu yang dibutuhkan untuk masa saat ini. Dalam kajian penelitian sejarah, salah satu sumber yang harus dimasukkan atau perlu dipertimbangkan itu adalah catatan masa lalu, atau lebih tepatnya disebut manuskrip. Nah, sebutan manuskrip itu menurut Undang-Undang Cagar Budaya itu tulisan tangan yang berusia paling sedikit 50 tahun dan punya nilai penting bagi kajian sejarah, budaya, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Kalau semisal ada catatan lama tapi bukan tulisan tangan, meskipun usianya sudah 100 tahun, itu tidak bisa disebut manuskrip. Bagaimana kita bisa mengetahui tentang masa lalu, tentang kebudayaan Indramayu misalnya, pada khususnya Indramayu pada tahun 1900 misalnya, atau tahun 1800, itu kita susah sekali untuk membayangkan bagaimana kebudayaan secara umum pada waktu itu. Terkecuali kita bisa masuk ke dalam lorong waktu. Lorong waktu yang saya maksud itu adalah manuskrip atau naskah kuno. Masyarakat Indramayu itu menyebutnya lontar ya. Itu istilah tradisional. Istilah tradisionalnya itu lontar gitu. Meskipun lontar itu ada maknanya tersendiri gitu. Harus berupa media tulisnya menggunakan daun palem atau daun tal. Tim 77 sudah menyertakan sumber yang sebenarnya berharga bagi kami saat ini dengan pemahaman sejarah ya, yaitu kutipan Dag Register dari tahun 1661
1678 hingga 1682, di mana Dagriter yang dikutip dalam buku itu, jika rekan-rekan memiliki bukunya bisa dicek, itu sudah menyebut tentang Wiradua I bertemu dengan Rangga Gempol, kemudian bagaimana konflik Mataram dengan Banten, sampai dengan meninggalnya Wiradua I, dan sudah ada namanya Ingabei Wirapati di 1682. Saya mengalami reinterpretasi terhadap sumber-sumber ini, bahan-bahan tadi. Kemudian sampai menemukan arsip aslinya Dagergeser di Andri yang berwujud tulisan sejaman dengan masih aksara Germania ya, bahasa Germania saat itu. Kemudian juga repronya di tahun 1800, kemudian diterjemahkan. Sehingga ranking sumber ini menjadi diperbaharui. Justru catatan VOC itu yang sesuai dengan zamannya bisa jadi sumber primer, kemudian yang lontar itu malah jadi sekunder. Ya tadi dari perankingan nilai tadi. Saya biasanya dalam mengungkap sejarah ataupun mengungkap babat gitu, Mak, biasanya dilakukan penelitian tidak hanya dalam lisan saja, Mak. Yang saya ketahui itu ada beberapa sumber yang harus diulas, dari mulai sumber primer, sekunder, dan lain sebagainya. Saya fokusnya itu di bidang pernaskahan, manuskrip. Nah, yang sering saya ulas itu sumber sekunder, Mak. Sumber sekunder tersebut dan sumber primer. Dan itu merupakan data-data awal untuk pengumpulan data saya. Saya ulik terlebih dahulu aksara Jawa yang ada di dalam naskah. Jadi saya bandingkan dengan satu naskah dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi di Indramayu itu babat Dermayu tidak hanya satu, Mak, yang saya ketahui. Bagaimana pada masa prasejarah di Indramayu? Terkait dengan masa prehistori di Kapten Indramayu ini, sebenarnya kita banyak sekali mendapatkan temuan artefak yang ada di wilayah selatan dari Kabupaten Indramayu. Beberapa waktu yang lalu, penggiat budaya di Desa Ciwado, Kecamatan Trisi, menemukan temuan sangat spektakuler bagi Kabupaten Indramayu, berupa artefak pinggul dari gajah purba atau stegodon, yang ini diperkirakan berusia plus minus 1,8 juta tahun yang lalu atau pada masa Pleistosen Tengah. Demikian halnya juga ada temuan lain berupa gigi hiu purba yang juga ditemukan di lokasi yang sama, yaitu di Desa Ciwado. Ini menarik bagi peneliti prehistori, peneliti prasejarah di Indonesia, di mana pada waktu itu saat ditemukan oleh pegiat budaya di Desa Ciwado, dua artefak tersebut menjadi bukti awal bahwa sepanjang Baribis sampai Kendeng itu memang dihuni oleh fauna purba. Jadi dari mulai Ciwado bergeser ke timur di Majalengka, tepatnya di Cimanuk, sampai ke Bumi Ayu, sampai nanti di situs Pati Ayam di kawasan Pegunungan Kendeng daerah Jawa Tengah, itu merupakan satu rumpun, diprediksi merupakan satu rumpun yang mana hewan-hewan fauna-fauna purba itu sendiri punah akibat adanya bencana alam berupa gunung purba atau bencana-bencana alam lainnya, sehingga hewan-hewan purba tersebut punah. Itu masa prasejarah. Pada zaman prasejarah belum ditemukan adanya peradaban manusia di wilayah Indramayu. Hanya ada tinggalan beberapa fosil binatang purba serta bangunan yang diduga Yoni. Masa prasejarah di Kapten Indramayu itu bergeser ke masa perundagian, dibuktikan dengan adanya tinggalan-tinggalan atau artefak batu besar di sekitar daerah Ciwado atau
masyarakat mengenalnya dengan komplek batu besar di sana, di daerah Ciwado itu, di mana batu besar itu hingga saat ini masih dijadikan tempat pemujaan oleh orang-orang tertentu, apakah itu untuk kebutuhan pertanian, kebutuhan lain sebagainya. Menyambung dengan hal itu, di daerah yang berpesan dengan Sumedang ini, bila kita mengkaji bahwa Gunung Tampo masih itu adalah sebagai sentral dari pusat megalitik. Dari Gunung Tampo salah satu sentral megalitik Jawa Barat, di mana di sana banyak sekali tinggalan-tinggalan berupa artefak seperti dolmen, terus menhir dan sebagainya sebagai bentuk dari kreativitas masa lalu itu membuktikan bahwa di sekitar Ciwado, Sumedang itu adalah tempat pemujaan oleh masyarakat pada masa lalu, di mana gunung sebagai puncak tertinggi itu sebagai tempat bersemayamnya para nenek moyang yang mereka anggap sebagai sesepuh mereka yang dapat melindungi, mengayomi masyarakat pada masa itu. Mountain of God adalah tempat tertinggi, adalah tempat yang sakral bagi mereka. Pada masa prasejarah, belum ditemukan adanya peradaban manusia di Indramayu. Bagaimana pada masa Hindu-Buddha di Indramayu? Indramayu itu hanya dilihat pada masa Islam saja, tapi ada temuan yang menarik di era tahun 2000-an 2020 ini. Kami menemukan adanya struktur dari bangunan yang diduga bangunan era pra-Islam di dua titik, yaitu di Sambimaya dan di Sudimampir, yaitu berupa struktur batu bata yang ditemukan di persawahan. Ini membuktikan bahwa Indramayu dulu menjadi tempat persinggahan atau bahkan tempat menetapnya masyarakat Hindu-Buddha yang berhubungan erat dengan yang berkaitan dengan apakah itu keagamaan ataukah berkaitan dengan masyarakat sosialnya pada saat itu. Temuan lain juga kami menemukan adanya yoni, Tinggalan pada masa Hindu-Buddha di Indramayu berupa bangunan struktur bata atau artefak lainnya menunjukkan adanya peradaban manusia. Hal itu juga berkaitan dengan pengaruh beberapa kerajaan. Seperti halnya Kerajaan Sumedang Larang pada abad ke-10 hingga abad ke-12. Dari Kerajaan Sunda atau Pajajaran pada abad ke-16, serta adanya batas Kerajaan Sunda dan Kerajaan Jawa, yaitu Sungai Cimanuk. Secara wilayah, sejak abad ke-10 hingga abad ke-16 merupakan bagian dari kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Pengaruh Kerajaan Sumedang Larang pada abad ke-10 dengan rajanya Taji Malela. Selain wilayah inti di Sumedang, wilayah lainnya juga sampai Karawang, Ciasem, Pamanukan, Indramayu, Sukapura, Bandung, dan Parakan Muncang. Dikutip dari sejarawan Unpad Profesor Dr. Nina Halubis tahun 2000 halaman 73. Pengaruh Kerajaan Sunda atau Pajajaran tampak dengan adanya sah bandar dari kerajaan tersebut di Pelabuhan Cimanuk pada abad ke-15. Pelabuhan Cimanuk menjadi urat nadi perdagangan. Barang-barang dari pedalaman diangkut melalui Sungai Cimanuk dan dikirim melalui Pelabuhan Cimanuk. Pengaruh Kerajaan Majapahit dicatat pengelana Portugis Tom Pires 1513-1515 yang mengunjungi Pelabuhan Cimanuk yang menyebutkan adanya orang Jawa di sebelah timur Sungai Cimanuk. Pada bagian catatan kaki disebutkan sebagai bagian kerajaan Jawa dengan Raja Batara Fojaya atau Vigaya yang berkaitan dengan Brawijaya.
Di antara deretan masa Hindu-Buddha, mengapa tidak dimasukkan adanya kerajaan Manukrawa yang bersumber dari naskah Wangsakerta? Mengenai kisah kerajaan Manukrawa, itu kan sebenarnya tercatat secara lengkapnya merupakan daerah-daerah bawahan Tarumanegara versi naskah Wangsakerta. Yang sebenarnya naskah ini kalau saya pikirkan ya, mungkin naskahnya tidak ditulis abad 17 bahkan, mungkin kekinian, mengisahkan masa lalu. Tapi kita harus perlu pahami bahwa setting Tarumanegara itu periode Jawa Barat yang bisa dibilang peradaban-peradaban awal ya. Situs Purnawarman sendiri prasasanya ditemukan dan diinterpretasikan abad 4 dan 5 Masehi. Jadi itu periode yang sangat tua, yang mungkin wilayah geografisnya juga masih belum seperti saat ini. Kemudian kalau kita harus memaksakan apakah wilayah lokasi terduga Manukrawa ini di Cimanuk, karena kan Manuk, Cimanuk, Cimanukrawa atau daerah lain. Kalau saya mengaitkannya dengan peta kuno Belanda, di mana dalam peta kuno Belanda yang mencatat kota-kota pelabuhan pesisir itu, daerah kita lebih ditulisnya Dermayu saat itu, tidak Cimanuk bahkan gitu. Nah, ada daerah lain yang lebih mendekati ejaan spellingnya ke Manukrawa, yaitu yang sekarang kita sebut Pamanukan. Itu ada peta Belanda yang menulisnya kadang Manok saja, kadang Manokan. Nah, dari sini kemungkinan memang daerah Manukrawa yang merupakan salah satu pasalnya Tarumanegara, di mana diidentifikasikan Tarumanegara ini dekat daerah Bekasi, bahkan pindah lagi ke Bogor. Itu kan masih dekat dengan daerah Subang, Pamanukan, dan semacamnya. Jadi kemungkinan yang disebut Manukrawa itu adalah wilayah Pamanukan lama kuno yang membentang dari Sungai Cipunegara memang sampai ke Sungai Jembatan Sewu Indramayu Barat yang saat ini menjadi kawasan Indramayu. Ada juga memang menginterpretasikan seperti itu. Tapi lebih dekat memang ejaannya lebih ke daerah Manokan yang sekarang menjadi Pamanukan daripada daerah Indramayu, walaupun ada Sungai Cimanuk. Naskah Wangsakerta itu susah untuk bisa dipertanggungjawabkan dalam tanda kutip ya, karena itu naskahnya baru ya. Kalau istilah naskah palsu mungkin terlalu ekstrim ya. Naskahnya baru, media tulisnya juga kekinian, alat tulis yang digunakannya juga mohon maaf seperti pulpen gitu. Dalam naskah-naskah lama itu ada pola penulisan atau gaya penulisan, termasuk alat tulis yang digunakan itu berbeda gitu. Jadi rada sulit untuk menerima bahwa itu memang sebagai sumber sejarah gitu, atau sebagai sumber yang merepresentasikan masa lalu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ini. Sulit untuk bisa sampai ke titik itu. Pada masa Hindu-Buddha, wilayah yang sekarang bernama Indramayu ini juga sudah dikenal orang asing dengan nama Cimanuk. Ciao Ciangwan menurut pelaut Cina, Ciamo, Cenano, atau Cemano menurut pelaut Portugis. Kemudian muncul pula nama Dermayu dalam peta kuna yang dibuat orang Eropa dengan tulisan variatif Dermayo, Dermaino, Dermayo. Kedudukan Syah Bandar di masa klasik ya, kita bisa lihat cek di era-era ketika Cirebon belum besar menjadi daerah keislaman. Itu kita sebut ada Ki Gedeng Muarajati yang konon juga bagian dari putra-putra Raja Sunda gitu. Dan beliau itu kedudukannya sebagai kepala pelabuhan, juga mengatur wilayahnya. Namun memang Syah Bandar di sini kemungkinan juga tidak hanya mengurusi kepabeanan, tapi kadang merangkap sebagai kepala pengawasan kotanya. Ini bisa kita temukan di Jepara, kemudian juga Banten. Nah, kemungkinan di Cimanuk ini yang disebut oleh Tom Pires sebagai Syah Bandar yang berpangkat kapten katanya. Nah, ini kan kalau sudah berpangkat kapten, dia juga sebagai pengendali keamanan kota, gitu, memastikan perdagangan harus masuk kapal asing dan warga-warga yang ada di situ. Jadi Indramayu ini walaupun tidak bisa dipastikan sejak kapan struktur pemerintahan modernnya terbentuk,
Tapi dari era Kerajaan Sunda memang sudah ada struktur pengawasan kota pelabuhannya yang merangkap sebagai Syah Bandar. Nah, ini kemungkinan diteruskan sampai era Cirebon. Kemudian yang saya temukan dalam arsip sejaman di era Indramayu di bawah Mataram awal ini, di era Amangkurat I, sudah ada nama Syah Bandar yang berkebangsaan Chinese, yaitu Wangsa Perdana. Wangsa Perdana itu memang sudah disebutkan terlebih dahulu di Jagaregister sebelum Wiralodra di era Amangkurat I. Pada tahun 1500-an awal, merupakan momentum penting dalam perjalanan sejarah di Pulau Jawa. Dua kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha runtuh, yakni Majapahit dan Pajajaran. Muncul kemudian kerajaan bercorak Islam, yakni Demak dan Cirebon. 100 tahun kemudian Mataram Islam. Lalu apa pengaruhnya bagi wilayah Indramayu? Pada masa Islam, terdapat pengaruh kerajaan Demak, Cirebon, Banten, dan Mataram. Secara keagamaan, tersebarnya agama Islam di Indramayu melalui peran Syekh Datuk Kahfi, Walang Sungsang, Sunan Gunung Jati, dan lain-lain. Secara politik, menjadi vasal Mataram sekitar tahun 1600-an yang melakukan ekspansi ke seluruh Jawa. Sedangkan secara sosial, berdirinya desa-desa kuno dengan tokoh para Ki Geden. Pada masa Islam inilah yang dimulai adanya pengaruh dari Demak, Cirebon, dan Mataram. Banyak naskah kuno yang ditemukan dan dimungkinkan menjadi sumber data. Karena dari sekian banyak naskah Indramayu, meskipun jumlahnya banyak, tahun 2000 berapa? 2012 saya pernah menghimpun naskah Indramayu itu sekitar berjumlah 18. Kalau dikumpulkan lagi sekarang mungkin lebih dari 30 naskah Babad Dermayu, dan itu jumlah salinan terbanyak di antara naskah-naskah lain. Artinya apa? Ini peminat masyarakat itu sangat banyak, animonya sangat tinggi sekali. Kenapa mereka sampai kemudian berbondong-bondong menyalinnya secara massal gitu. Tetapi dari sekian banyak naskah itu tidak ada yang terkonfirmasi dengan pasti mengenai waktu penulisannya itu abad ke-18 itu. Saya menduga kuat yang tertua itu sekitar akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Jadi jelas itu ditulis setelah beberapa dekade setelah peristiwa pemberontakan Bagus Angin. Baru kemudian dituliskan. Babad Dermayu diperkirakan pada abad 18-19. Kronologisnya kurang lebih sama dengan cerita yang beredar di masyarakat. Bagaimana keadaan isi dan esensi naskah kuno Babad Dermayu? Cerita asal-usul Indramayu itu perlu diberi pemaknaan ulang. Bagaimana cara memberi pemaknaannya? Yaitu dengan mendialogkannya ke sumber-sumber sejarah, dalam hal ini arsip kolonial, atau lebih tepatnya Jagaregister. Karena di situ disebutkan tentang tokoh-tokoh Wiralodra. Selain itu juga ada yang tadi saya sebutkan, catatan Wiralodra ya, catatan Wiralodra yang ada di British Library gitu, untuk gubernur, untuk Jenderal Raffles itu pada waktu itu cara mengkonfirmasi tentang catatan-catatan yang ada di dalam cerita legenda atau cerita Babad ya seperti itu. Sehingga kita bisa mengidentifikasi mana yang kemudian masuk sebagai sumber sejarah dan mana yang tidak bisa disebut sebagai sumber sejarah, atau mana yang disebut sebagai tokoh fiksi atau tokoh nyata gitu, kurang lebih seperti itu. Menurut saya itu perlu penyaringan. Tidak semuanya dapat diambil dalam isi Babad Dermayu misalnya dijadikan sebagai sejarah gitu. Jadi tidak semua isi kita ambil.
Akan tetapi isi dari manuskrip tersebut sangatlah penting sebagai bukti sumber primer dan bukti pendukung sebagai pencarian dalam sejarah tersebut. Naskah Kuna Babadermayu ditulis pada kertas apa? Yang pertama, sependek pengalaman yang pernah saya lakukan di Indramayu sejak tahun 2009 sampai saat ini, itu ada beberapa jenis kertas yang dulu pernah dipakai oleh masyarakat Indramayu sebagai media tulis. Yang pertama itu lontar, yang sekarang masih diproduksi di Bali. Yang kedua itu daluang. Daluang itu jumlahnya sedikit, termasuk juga lontar. Kemudian yang ketiga itu kertas Eropa. Kertas Eropa itu kertas yang didistribusikan dari Eropa, terutama masa kolonial. Yang keempat itu kertas HVS ya. Nah, yang belakangan itu kertas bergaris. Jadi dari situ kita bisa memahami bagaimana sejarah perkembangan kertas di Indramayu, kurang lebih seperti itu. Penggunaannya oleh siapa saja. Kalau masyarakat tradisional lebih sering menggunakan kertas daluang sama kertas lontar, termasuk di wilayah pemerintahan administrasi itu banyak masyarakat yang masih menggunakan lontar untuk menyebutkan nama kubu, nama desa, peranan atau kontribusi atau catatan harian di desa-desa. Oleh juru tulis itu banyak yang menggunakan lontar gitu. Dan beberapa desa banyak yang masih menyimpan itu. Ada beberapa aksara. Pertama itu aksara Jawa. Tetapi Jawa yang dulu pernah dipakai itu lebih ke Jawa modern ya. Saya belum menjumpai satu naskah yang berasal dari Indramayu menggunakan Jawa kuno. Saya belum menjumpai itu. Kalau Jawa modern itu banyak. Dengan variasi yang begitu kompleks ya. Karena Jawa modern juga tingkat variasinya rumit sekali. Yang kedua itu aksara Arab. Aksara Arab jelas ya, itu mungkin bersamaan dengan proses Islamisasi di wilayah pesisir ya, terutama Indramayu. Nah, aksara Arab ini kemudian dimodifikasi bukan hanya oleh masyarakat Indramayu tentu saja, tapi oleh semua lapisan masyarakat yang kemudian disebut sebagai aksara pegon. Jadi aksaranya Arab tetapi bahasanya Jawa gitu. Nah, di Indramayu juga itu aksara Arab dipakai untuk menulis aksara Sunda yang disebut juga dengan pegon. Jadi aksara Arab itu ditulis untuk menggunakan aksara Arab ya, untuk menulis aksara Arab, bahasa Arab, untuk menulis bahasa Sunda, dan untuk menulis bahasa Jawa. Penelitian naskah kuna juga pada naskah dari Jawa Tengah, yakni ditemukannya naskah kuna Babad Banyu Urip, Bagelen, dan Lowano tentang Wiralodra. Berdasarkan naskah tersebut, dapat diinterpretasi sebagai berikut. Bagus Taka dan adiknya Bagus Singa dari Banyu Urip Bagelen menjadi penjaga gudang senjata di Kepatihan Mataram dengan komandan Tumenggung Singaranu. Bagus Taka adalah Tumenggung Prawira Lodra. Bagus Singa adalah Tumenggung Singapati, mantri di desa Andong, Bagelen. Ikut serta dalam penyerbuan Mataram ke Batavia dengan komandan Tumenggung Purbaya tahun 1628 dan 1629. Sikap Mataram berubah terhadap VOC ketika Sultan Agung wafat, diganti oleh putranya Amangkurat I, lalu berikutnya Amangkurat II. Wiralodra menjadi Bupati Indramayu 1678 hingga 1682. Terah Bupati Wiralodra hingga tahun 1845. Untuk jati diri tokoh Wiralodra ini sangat menarik ya, karena sejauh penelitian yang kami lakukan,
selain yang terkenal versi naskah lokal Babat Derbayu, ternyata Wiralodra dikisahkan juga di naskah provinsi lain, yaitu Jawa Tengah, dalam hal ini Purworejo. Itu kami temukan ada naskah berjudul Babat Bagelen, kemudian ada naskah Babat Banyu Urip, kemudian ada naskah Babat Loano, yang semuanya itu sebenarnya dulunya di dalam kawasan Tlatah Bagelen Raya, Tanah Kedu. Nah, di sana kami menemukan keluarga-keluarga keturunan yang melegitimasi dirinya dari adik Wiralodra. Jadi, tokoh Wiralodra diakui oleh keluarga ini di Banyu Urip, Purworejo sekarang, berasal dari sana, sesuai dengan cerita dalam Babat Dermayu. Hanya saja berbeda masa hidupnya. Jika Babat Dermayu itu terkadang seolah-olah mengisahkan beliau hidup di era Sunan Gunung Jati, walaupun juga kadang di era Mataram, namun versi Purworejo itu sangat tegas ya. 3 naskah itu dan narasumber yang saya wawancara menyatakan beliau hidup di era Mataram. Bahkan beliau itu memiliki nama kecil Bagustaka, yang khas saat itu dari Banyu Urip. Akhirnya mbah buyutnya memiliki koneksi dengan Patih Mataram di era Sultan Agung. Beliau magang sebagai pengurus gudang Mataram, senjata, sampai terlibat dalam perang Mataram melawan VOC. Itu tertulis dalam naskah Babat Banyu Urip gitu. Namun kemudian dikisahkan bahwa Wiralodra ini pasca perang dengan VOC tidak kembali ke kesatuan di Kerajaan Mataram. Beliau menyatakan diri ingin berdagang atau ditinggalkan di Karang ya. Karang ini bisa diinterpretasikan sebagai wilayah pasisir saat itu. Nah, jadi dari naskah saja kita bisa bandingkan bahwa tokoh Wiralodra itu memang dikisahkan oleh 2 sumber ya, Indramayu dan Purworejo. Tapi ada perbedaan setting periodenya. Dia di era Mataram, dan ini lebih mendukung dengan sumber primer Dagregister VOC. Kemudian ada juga naskah dari Cirebon yang walaupun masih kontroversial, Wangsakerta, yang memang menyatakan dia sebagai Laskar Mataram dari Bagelen. Ada juga naskah dari Pangeran Raja Keprabon, Pangeran Hembi terakhir ya. Saya baca itu memang era hidupnya Kiai Ngabehi Wiralodra I sejaman dengan Pangeran Wirasuta. Bahkan dia menikahi salah satu putri dari Pangeran Wirasuta. Jadi pendapat mendukung bahwa Wiralodra di era Mataram itu tidak hanya interpretasi Cirebon, tapi naskah Purworejo, keturunannya masih ada, sampai dengan sumber kolonial. Di sisi lain, ada pula yang mengidentikan Wiralodra sebagai Prabu Indrawijaya. Bagaimana interpretasi mengenai ini? Untuk pembahasan mengenai tokoh Indrawijaya yang selama ini mungkin diketahui masyarakat Indramayu identik dengan Arya Wiralodra, sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam ke sumber tradisional yaitu Babat Cirebon, memang tokoh ini tercatat dengan jelas ya. Namun periodisasinya di era-era pengislaman Cirebon terhadap Indramayu dan sekitarnya. Jadi saat itu dikatakan memang penguasa Indramayu belum Islam, disebut Prabu Indrawijaya, dan dia memang memiliki putra disebut Pangeran Indrakusuma gitu. Nah, sebenarnya Indrakusuma ini yang ikut sayembara Mas Gandasari. Namun apakah dia identik dengan Wiralodra ataukah sebenarnya berbeda individual? Jika dikaitkan dengan riset terkini, sumber primer catatan Wiralodra dari Dagregister VOC, bisa dipastikan 2 tokoh ini berbeda. Jadi Wiralodra kita bisa ketahui eksis di tahun 1670-an atau sejak 1620-an, abad 17. Sedangkan Indrawijaya itu setting ceritanya adalah pasca perang Cirebon melawan Raja Galuh 1528. Pasukan Kuningan melipir ke Indramayu ketemu dengan pasukan Indrawijaya. Namun kalau kita cek lagi di buku lamanya Pangeran Sulendraningrat Kebabonan, sebenarnya yang dimaksud Indrawijaya dalam konteks ini itu bisa jadi sebenarnya posisinya bukan di abad 15, malah bisa jauh lebih dari itu, di era Sumedang masih dalam kerajaan Tambo Agung. Cuma namanya naskah itu kan kadang di bawalnya menjelaskan zaman Galuh abad 6 Masehi, tiba-tiba langsung ke era Indrawijaya, seolah-olah dekat, padahal sih itu mungkin bisa jauh ataupun memang bisa dekat. Jadi bisa dibilang itu masih tokoh legenda ya, namun bisa dipastikan
berbeda dengan Wiralodra. Bagaimana jejak Wiralodra di Indramayu pada masa VOC? Jejaknya bisa dibaca dan diinterpretasi pada arsip-arsip asing. Naskah, jadi begini, boleh dikata itu sebagai arsip ya. Satu sisi sebagai arsip, tetapi itu harus dikaji secara filologis. Pertama karena itu tulisan tangan. Tulisan tangan, kemudian ditulis oleh seorang pejabat. Saya ambil contoh sederhana. Kalau tidak salah itu ada di British Library itu tulisannya Wiralodra pada sekitar abad ke-19 awal gitu. Itu menulis dengan aksara Jawa, aksara Arab, tetapi bahasanya bahasa Jawa. Dan surat itu ditujukan kepada Raffles gitu, untuk meminta bantuan gitu pada Raffles karena dia tidak suka dengan penguasa yang ada di tanah Jawa gitu. Itu termasuk arsip, tetapi juga itu disebut naskah ya. Latar belakangnya seperti ini. VOC berdiri tahun 1602 di Den Haag, mencari sumber rempah-rempah ke Asia, menguasai kota Jayakarta pada tahun 1619. Di sisi lain, Mataram menguasai pesisir utara Pulau Jawa, termasuk Indramayu, yakni tercatat pada tahun 1606, 1615, 1629. Tumenggung Wiralodra ikut berperang melawan VOC di Batavia sebagai pasukan Mataram. Itu merupakan eksistensi Wiralodra. Sebenarnya untuk sumber catatan data sejarah Indramayu khususnya Wiralodra yang bersumber dari catatan asing dalam hal ini era VOC ya, saya menemukan pertama kali itu tidak dari sumber kosong atau pemikiran hampa ya, justru dari buku terbitan Pemda tahun 1977. Jadi saya baca bukunya yang karya Pak Haji Dasuki tentang sejarah Indramayu, walaupun di situ menyebutkan tentang Wiralodra dari berbagai versi Babat Indramayu dan utamanya lontar berbentuk lontar dan kulit menjangan dari terah. Di dalam halaman-halaman lainnya itu tim 77 sudah menyertakan sumber yang sebenarnya berharga bagi kami saat ini dengan pemahaman sejarah ya, yaitu kutipan Dagregister dari tahun 1661, 1678 hingga 1682, di mana Dagregister yang dikutip dalam buku itu, karena kami memiliki bukunya bisa dicek, itu sudah menyebut tentang Wiralodra I bertemu dengan Rangga Gempol, kemudian bagaimana konflik Mataram dengan Banten sampai dengan meninggalnya Wiralodra I, dan sudah ada namanya Ingabei Wirapati di 1682. Ketika VOC dinyatakan bangkrut pada tahun 1799, peranannya di Hindia Belanda atau Indonesia diambil alih pemerintah Belanda bernama Pemerintahan Hindia Belanda. Pimpinan tertingginya disebut Gubernur Jenderal. Pada masa Hindia Belanda dan hubungannya dengan Indramayu, pada tanggal 2 Februari 1809, Kesultanan Cirebon terdiri dari 12 distrik. 3 diantaranya adalah Bengawan Wetan, Bengawan Kulon, dan Paparean atau Kandang Haur. Yang ketiganya sekarang ini adalah wilayah Indramayu. Pada tanggal 13 Maret 1809, Kesultanan Cirebon menjadi 3 daerah. Indramayu dipimpin oleh Sultan atau Panembahan Kacirebonan hingga tahun 1815. Kemudian pada tanggal 2 Maret 1811, pembentukan Karesidenan Karawang. Bengawan Kulon dan Paparean atau Kandang Haur
masuk Karesidenan Karawang. Pada masa Hindia Belanda yang berlangsung cukup lama, sekitar tahun 1800 hingga 1942, banyak peristiwa terjadi. Bahkan wilayah Indramayu pernah menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bengawan Wetan, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kandang Haur. Beberapa perubahan lainnya berlangsung pada zaman Hindia Belanda ini, termasuk juga berakhirnya masa pemerintahan keturunan Wiralodra. Dimulai sejak Wiralodra menjadi bupati tahun 1678 hingga 1681, hingga terah berikutnya yang berakhir pada pertengahan tahun 1800-an atau selama kurang lebih 133 tahun. Para keturunan Wiralodra selanjutnya ada yang menjabat sebagai juru tulis asisten residen Dermayu selama 14 tahun. Ada yang sebagai jaksa di bawah asisten residen Dermayu selama 6 tahun. Ada juga sebagai rangga di bawah asisten residen Dermayu selama 4 tahun, dan ada pula sebagai demang di Pasekan selama setahun.